Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 10, yaitu jenis-jenis paragraf. Kami terdiri dari kelompok yang pertama Fitriania Dawiyah, yang kedua Dina Aulia, yang ketiga Silvi Dian Lestari, yang keempat saya sendiri Sadia Talahu, dan kelima Arnes Damayanti. Di sini saya ingin menjelaskan dengan saya Silvi Dian Lestari dengan NIM 6394041. Jenis-jenis paragraf ada 4. Yang pertama satuan karangan, yang kedua berdasarkan posisi kalimat topik, yang ketiga jenis-jenis paragraf berdasarkan metode pengembangan, dan yang keempat berdasarkan sifat isinya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan satuan karangan. Yang pertama paragraf pembuka, itu biasanya berada di awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang biasanya ditempatkan sebagai pendahuluan. Yang kedua, paragraf isi, paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. Yang terakhir, paragraf penutup, paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu biasanya penutup atau kesimpulannya. Berikut adalah contoh paragraf pembuka, isi, dan penutup. Paragraf pembuka ada di bagian awal, seperti di contoh, dan paragraf isi yang di tengah mengenai masalah atau uraian dari cerita, dan paragraf penutup biasanya adalah penutup atau kesimpulan atau saran biasanya, atau amanah di terakhir. Oke, next. Selanjutnya di sini saya Dina Aulia dengan NIM 6394045 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik di dalam paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf. Biasanya dimulai dengan pernyataan umum dan diikuti dengan penjelasan khusus. Lalu ada paragraf induktif, yaitu jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Biasanya dimulai dengan penjelasan khusus, lalu diikuti dengan pernyataan umum. Lalu ada paragraf deduktif dan induktif, yaitu jenis paragraf yang menempatkan topik di awal dan di akhir paragraf. Pada akhir paragraf, biasanya dia menjelaskan gagasan utama atau kalimat utama. Pada paragraf interatif, itu jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada bagian tengah paragraf. Lalu ada paragraf tanpa kalimat topik, yaitu jenis paragraf yang dikembangkan lebih dari satu paragraf. Next. Di sini kita bisa lihat untuk contoh paragraf deduktif itu ada di awal paragraf. Next. Untuk contoh paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Selanjutnya, paragraf deduktif dan induktif, kalimat utamanya berada di awal dan juga di akhir paragraf. Lalu untuk contoh paragraf interatif, kalimat utamanya berada di bagian tengah paragraf. Dan yang terakhir untuk paragraf tanpa kalimat topik, semua kalimat ini kedudukannya sama, jadi tidak ada kalimat khusus yang menjadikan dia kalimat topik atau kalimat utama di paragraf tersebut. Saya Fitriania Dawiyah dengan NIM 6391037 akan menjelaskan jenis paragraf yang diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf.
Yang pertama ada paragraf menerangkan, sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam surat pemberitahuan atau SPT, kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Dan kedua, contoh paragraf merinci, dia penerimaan pajak tahun 2020 diprediksi lebih rendah sebanyak 15% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Perpres 72/2020. Menurut laporan yang dikutip di kompas.com pada Selasa 29 Desember 2020, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan per 23 Desember 2020 hanya mencapai 1,56 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 85,65%. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi penerimaan pajak per 30 November 2019 dengan jumlah sebanyak 1.312,4 triliun. Walaupun demikian, realisasi pajak tersebut mengalami peningkatan sebanyak 8,45% dibanding akhir periode November 2020 dengan jumlah sebanyak 925,34 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 77,2% dari target sesuai dengan Perpres 72/2020. Yang ketiga ada paragraf contoh. Penebangan pohon liar sering terjadi. Jika kita ingin melihat hasil penebangan liar tersebut, maka lihatlah hutan-hutan di sekitar kota Jakarta. Hutan-hutan di sana banyak yang mengalami kegunduhan. Contoh lainnya, lihatlah di daerah-daerah Jawa, di sana sering terjadi banjir karena akar pohon tidak mampu untuk menampung air di dalam tanah. Contoh berikutnya, lihatlah di kota-kota Jakarta dan sekitarnya, di sana terlihat kegersangan jika musim panas tiba. Yang keempat, ada paragraf buktian. Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan penetapan barang kena cukai pada cartridge. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan penetapan barang kena cukai pada cartridge. Saat ini, rokok elektrik yang terdiri dari alat pemanas dan cartridge resmi menjadi bagian dari hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Syarif Hidayat, mengatakan kebijakan pada pengenaan cukai cartridge rokok elektrik tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PKM.04/2020 (PMK 176/2020). Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa barang kena cukai tercantum dalam penambahan substansi PMK Pasal 1 Ayat 18 yang mana menggolongkan cartridge sebagai salah satu kategori ekstrak atau esens tembakau. Dengan demikian, cartridge dikatakan sebagai salah satu jenis HPTL terbaru. Paragraf pertanyaan. Penebangan pohon liar sering terjadi. Mengapa penebangan pohon liar itu dilakukan? Apakah pohon-pohon itu milik para penebang? Bukan, pohon itu bukan milik mereka. Semua pohon yang ada di hutan milik makhluk hidup yang ada di dunia. Pemerintah wajib untuk melindungi hutan dengan mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan terhadap hutan. Oleh sebab itu, pohon-pohon di dalam hutan tidak boleh ditebang tanpa adanya surat izin secara resmi dari pemerintah. Walau bagaimanapun juga, pohon-pohon di dalam hutan merupakan kekayaan alam yang akan membantu kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang.
Yang keenam, paragraf perbandingan. Ubi akar atau yang disebut dengan singkong cocok dijadikan sebagai bahan makanan utama untuk menggantikan nasi yang sedang mengalami kenaikan harga. Kedua bahan makanan ini sama-sama mengandung karbohidrat yang tinggi dan mampu menyediakan energi dalam jumlah yang banyak untuk menopang aktivitas kita sehari-hari. Proses penyajiannya pun sama mudahnya seperti nasi karena mereka berdua hanya butuh direbus atau ditanak. Di samping karbohidrat, kandungan gizi singkong juga tidak kalah dengan kandungan gizi yang ada pada nasi. Susu kambing memiliki manfaat yang sama dengan susu sapi. Kemudian, keduanya sama-sama memiliki kandungan kalsium yang cukup banyak. Sama seperti susu sapi, susu kambing sangat cocok diminum untuk memperkuat massa tulang dan menambah tinggi ukuran tubuh. Susu kambing juga memiliki bakteri baik seperti yang ada pada susu sapi, yaitu bakteri Lactobacillus yang baik untuk tubuh. Oleh karena itu, kedua susu ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Saya Arnes Damayanti, NIM saya 6319466 akan menjelaskan mengenai paragraf sebab akibat. Contoh sebuah paragraf sebab akibat yang terdiri atas satu sebab dan dua akibat adalah sebagai berikut. Dalam sebuah sabun mandi terdapat beberapa kandungan kimia seperti petroleum atau sodium lauryl sulfat. Beberapa zat itu ternyata mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Pencemaran yang disebabkan oleh sabun mandi tersebut membuat ekosistem air menjadi tercemar dan mati. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi sabun berbahan kimia mesti dilakukan agar pencemaran air tidak semakin parah. Kalimat yang diberi warna merah merupakan sebab dari paragraf tersebut. Kalimat yang diberi warna biru merupakan akibat pertama. Kalimat yang diberi warna ungu merupakan akibat kedua yang disebabkan oleh akibat pertama. Jenis-jenis paragraf dari sudut pandang satuan karangan. Yang pertama ada paragraf pembuka, yang kedua ada paragraf isi, dan yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Bagian paragraf pembuka merupakan bagian terpenting dari sebuah tulisan. Sifatnya hanya sebagai pengantar ke bagian isi. Bagian pengantar harus menarik dan merebut perhatian pembaca. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun paragraf pembuka adalah yang pertama, paragraf itu berfungsi mengantar pokok masalah karangan. Yang kedua, paragraf ini sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. Yang ketiga, kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah dipahami. Yang keempat, pokok masalah yang akan diuraikan. Dan yang kelima, kalimat dan paragraf dalam bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikan. Yang kedua ada paragraf isi. Paragraf isi atau paragraf pengembang adalah jenis paragraf yang berfungsi mengurai atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Paragraf ini merupakan bagian inti suatu tulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam jenis paragraf ini antaranya satu, mengemukakan pokok masalah yang jelas dan eksplisit. Yang kedua, perlu dijaga keserasian dan kelogisan antar paragraf. Yang ketiga, pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, dan naratif. Yang keempat, memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagan, diagram, grafik, kotak. Yang kelima, menyiapkan uraian pokok masalah yang disintesiskan sebagai bahan paragraf kesimpulan. Yang ketiga, ada paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan pernyataan kembali, gagasan yang diuraikan, atau merupakan jawaban pertanyaan yang dapat
terdapat pada paragraf pembuka. Paragraf penutup merupakan bagian akhir dari suatu tulisan. Bisa berisi penegasan ulang, ajakan, atau kesimpulan dari isi bagian inti. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan paragraf penutup ini adalah: 1. Paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja menghapuskannya. Yang kedua, paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebuah kesimpulan. Yang ketiga, paragraf ini harus mendapat kesan positif dan informasi pengetahuan yang logis dan kondusif. Saya, Sadia Talauhu, dengan NIM 631-90430 akan menjelaskan mengenai jenis paragraf menurut sifat isinya. Yang pertama yaitu eksposisi, yang kedua yaitu deskriptif, yang ketiga yaitu argumentatif, yang keempat yaitu persuasif, yang kelima yaitu naratif. Yang pertama, eksposisi adalah berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Contohnya, para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Yang kedua yaitu deskriptif, berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, atau mendengar hal tersebut. Contohnya yaitu gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat cantik. Rambutnya hitam lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Ditambah kulit yang bersih, dagu lancip yang menawan, serta bibir belah, dia sungguh tampak sempurna. Next. Yang ketiga yaitu argumentatif, yaitu bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat, kesimpulan dengan data atau fakta, konsep sebagai alasan atau bukti. Contohnya, sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan, yaitu Sukarton pada tahun 1992, bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarga. Lebih-lebih sejak negeri kita terjadi krisis moneter, kecenderungan orang tua memperkerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. Next. Yang keempat yaitu persuasif. Karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Isi paragraf ini mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama majalah dan koran. Contohnya, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia, sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sehingga tenggang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sesama anggota masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Yang kelima yaitu naratif. Karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang menyusul sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Contohnya, jam istirahat. Aldi tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya mengadah ke langit-langit perpustakaan, menyeringitkan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asik sekali seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Sekian dari kami mengenai pertemuan 10 tentang jenis-jenis paragraf. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih untuk Ibu Billy atas ilmu dan waktunya selama semester ini. Thank you, keep healthy and be healthy always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.